Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta, kembali lagi di Meja Redaksi. Di Meja Redaksi kali ini spesial Pemirama. Kalau kemarin kita telah berbicara dengan tim sukses dari masing-masing paslon, sekarang aku Olin telah menghadirkan langsung paslon dari kandidat 01 dengan Bang Arif dan Bang Rizal. Boleh tolong disapa Sobat Warta semuanya. Halo. Bang Arif, Bang Rizal, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Aman semuanya? Aman. Aman. Jadi kan kemarin kita telah berbincang-bincang dengan tim sukses paslon 1 maupun 2. Kita telah berbicara tentang visi misi. Jadi sekarang kita pengen dengar langsung dong relevansi visi misi dari kandidat nomor 1. Boleh dipaparkan? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Olin yang sudah mengundang kami dari paslon 01. Saya Arif dan pasangan saya Rizal Muhaimin. Pada sore hari ini kita sangat berbangga gitu ya karena diundang langsung sama kawan-kawan warta. Baik. Yang mana untuk memaparkan terkait visi misi. Yang pertama memang kita ingin mewujudkan ya Dema IAIN Pontianak yang aktif, responsif dan partisipatif dalam membangun peradaban intelektual dan mengedepankan akhlakul karimah. Dalam arti dalam visi misi kami ini ada target dan tujuan dari perkembangan zaman yang berintelektual, insan akademis, dan yang pastinya dibekali dengan kawan-kawan yang berakhlakul karimah. Nah, bijak dalam mengambil keputusan, dalam bermedia, dalam hal apapun itu. Mungkin terkait misi bisa dipaparkan Mbak terkait ini. Dari Bang Rizal. Kan tentunya dalam visi misi tersebut kita tuangkan dalam misi-misi ataupun program kerja yang akan kita lakukan di depannya. Nah, simpelnya yaitu untuk misi yang pertama yaitu mengembangkan YAIN Pontianak yang berkarakter. Nah, berarti di sini kan kita melihat juga bahwasannya YAIN ini berlandaskan Islam. Tentu kita harus memiliki karakter yang memang menjadi ciri khas dari YAIN tersebut. Nah, kita berpikir bahwasanya kita ingin mencoba sesuatu hal yang kecil. Bisa kita mulai dari 3S, senyum, sapa, dan salam. Nah, kita bisa mulai dari itu untuk mengharmoniskan antara ormawa ataupun mahasiswa yang ada di YAIN Pontianak seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu meningkatkan kualitas kinerja dari DEMAI tersebut untuk selalu responsif terhadap apa-apa yang menjadi permasalahan atau aspirasi yang ada di mahasiswa di ruang lingkup YAIN ini. Karena saya merasa bahwasanya untuk kepemimpinan sebelumnya itu emang menurut saya pribadi itu agak kurang, terkhusus dalam merespon apa yang menjadi permasalahan yang ada di ruang lingkup ataupun di mahasiswa. Nah, bisa dilihat bahwasanya kemarin tuh kalau seandainya dari DEMAI ingin mengadakan rapat koordinasi, itu hanya pas-pas emang ada masalah yang urgent. Ya, pas ada masalah urgent barulah di situ ingin mengadakan rapat koordinasi. Ya, menurut saya hal-hal seperti itu kurang maksimal untuk dilakukan. Ketika ada hal baru, permasalahan baru buka forum antara masing-masing pihak ya. Iya, betul. Maka dari itu saya rasa hal seperti itu kurang harmonis lah untuk dilakukan. Baik. Dan juga ingin bertanya sedikit, apa sih motivasi awal dari Bang Arif dan Bang Rizal ini mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua DEMAI? Yang pertama memang kita mengharapkan perubahan nih Kak. Perubahan Dari awalnya memang perbaikan yang pastinya setiap dapur ini kan punya permasalahan masing-masing. Jadi dengan adanya perbaikan kita timbulkanlah sebuah perubahan agar apa? Agar YAIN ini menjadi satu seperti itu. Satu aspirasi, satu suara. Ketika ada permasalahan kita bisa selesaikan sama-sama. Adanya rapat koordinasi bukan pada saat ada hal urgent, tapi dari jauh-jauh hari, sebulan sekali lah minimal gitu kan. Rutin. Sehingga ya rutin gitu kan. Kalau udah rutin gini kan keharmonisan kita terlalu dijaga gitu. Sampai kapanpun itu di dalam sebuah organisasi di luar pun kita juga enak gitu komunikasinya. Kalau menurut Bang Rizalnya sendiri yang melatar belakangi kenapa ingin mencalonkan diri? Nah, kalau yang melatar belakangnya kenapa ini mencalonkan diri, pure emang dari pribadi itu yang pertama, saya ini dari desa, pelosok desa. Nah, di desa saya tuh anak organisasi terkhusus di internal kampusnya agak kurang
mendalami lah, atau kurang berkontribusi. Jadi yang saya pandang dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di desa saya itu hanya kayak kuliah pulang ngopi dan segala macam, tapi tidak ada yang mau berkontribusi di organisasi internal kampus. Nah, maka dari itu saya emang dari dulu waktu masuk, yang pertama itu saya masuk di PI, psikologi Islam. Saya masuk di psikologi Islam itu hanya pengen beda dari yang lain, pengen beda dari yang mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus saya, pengen beda karena mahasiswa psikologi Islam itu di kampus saya belum ada. Yang kedua, saya naik sebagai ketua HMPS itu ya ingin beda aja dari yang lain. Saya memberanikan diri untuk jadi ketua HMPS. Iya. Oh, jadi karena dari kampungnya Bang Rizal sendiri itu tidak ada yang turut akan berorganisasi di IAIN ini, jadi abang ini pengen beda dari yang lain-lainnya. Oke, baik. Mungkin kita telah berbincang-bincang tentang motivasi kenapa Bang Rizal dan Bang Arif ini mencalonkan diri. Kita akan break sejenak. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ingat, tanggal 8. Jangan golput. Golput bukan budaya kita. Budaya kita Falling love with someone we cannot have. Halo Sobat Warta, kita kembali lagi setelah jeda. Jadi di sini kita telah berbincang-bincang tentang motivasi kenapa mencalonkan diri jadi DMAI. Jadi sekarang kita akan bertanya sedikit tentang, ya karena kampus kita ini kan telah mengalami aklamasi selama 2 tahun. Ya, Baru tahun ini kita kembali berpesta demokrasi. Menurut abang-abang sendiri, bagaimana sih kontur demokrasi yang ada di IAIN Pontianak ini? Oke, dari saya pribadi sebelumnya sangat bersyukur lah karena pada saat ini kita 2 tahun, 2 periode kita benar-benar merasakan benarnya kekosongan gitu kan, kekosongan terkait demokrasi. Yang mana ini adalah salah satu kebutaan lah bagi kawan-kawan mahasiswa apabila kalau memang tahun ini kalau masih lagi maka tahun selanjutnya tidak akan paham betul terkait bagaimana alur demokrasi yang ada di kampus terkait pemilihan. Ya contoh kecil dari HMPS, ya is okay lah adanya mubas gitu kan. Baik. Terus pemilihan Dema fakultas, dari Dema fakultas ini sudah tumbuh gitu kan, sudah mulai belajar bagaimana sih alur demokrasinya, adanya tim ses, adanya alur-alur koordinasi terkait kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan yang ada di pemilu. Dan sekarang kita di DMAI yang memang tombaknya di IAIN Pontianak itu sendiri terkait bagaimana sih yang lebih besarnya gitu kan, ruang lingkupnya bukan cuma tingkat fakultas tapi 4 fakultas yang kita rangkul, sehingga ini juga menjadikan model pembelajaran buat teman-teman yang lain seperti apa sih yang memang perlu dipahami terkait demokrasi ini gitu. Contoh hal kecilnya ya kayak kemarin adanya debat kandidat, oh seperti ini ya gitu kan, ternyata sama loh kayak yang ada di Pilkada, pilpres, gitu, bla 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 pilpres gitu ya. yang tahun ini juga, ini kan salah satu momen yang memang bisa dikatakan bersamaan dengan pemilihan raya mahasiswa dan pemilihan presiden yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi ibarat kata kita ada gambaran seiring berjalannya waktu pemilihan berlangsung, kita juga seiring nih ikut di belakang-belakangnya sehingga kita memiliki gambaran alur-alurnya seperti apa sih gitu. Alur-alur demokrasi. Ya kan. Kalau dari Bang Rizal sendiri? Nah, menambah dari Arif tadi, bahwasanya mungkin kalau yang angkatan 2020 itu pernah merasakan demokrasi, tapi itu hanya sebatas online. Dulu pernah dilakukan demokrasi tapi online. Itu calonnya ada 2 ya, Bang Sofi. Ya, Bang Sofi dan ada Bang 2 intinya ya yang naik 2. itu ya. Situ pernah dilakukan demokrasi tapi online. Nah, maka dari itu sekarang mumpung ada momen yang dimana ini bisa dilakukan secara online dan secara langsung, tatap ini muka. bisa tatap muka, makanya ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua sebagai mahasiswa untuk menjadi pembelajaran, untuk menjadi momen, untuk menjadi patokan untuk depannya di mana sih cara melakukan demokrasi yang baik di kampus itu sendiri. Jadi ketika telah terjadi pesta demokrasi sekarang jadi pembelajaran, oh ternyata begini ya demokrasi yang ada di IAIN itu. Nah, dan juga terkait dengan visi misi tadi,
perihal pengembangan potensi sumber daya manusia di IAIN Pontianak mahasiswanya itu gimana sih ketika abang-abang ini telah terlantik insya Allah menjadi ketua dan wakil ketua DMAI dalam memberdayakan sumber daya manusia yang ada di IAIN ini? Oke, dari kami sendiri memang tadi yang terkait dalam visi misi itu kan mewujudkan dari aktif responsif ini bagian dari kita semua, sehingga kawan-kawan mahasiswa IAIN Pontianak ini merasakan betul sentuhan dari kami kepada kawan-kawan untuk mengajak bersama-sama untuk berproses, karena pentingnya proses pada hari ini kita di mahasiswa itu menentukan kita ketika kita turun di masyarakat. Dalam arti apa, nanti ketika ada KKL atau pekan bakti mahasiswa, di situ kita udah tahu alur administrasi, cara pembuatan surat, alur koordinasi. Nah, disinilah tempat kita untuk belajar, sama-sama tahu, sama-sama ya sejalan gitu kan dengan teman-teman yang lain, saling backup satu sama lain, sehingga ketika kita turun masyarakat kita tidak buta arah gitu. Itu sih kalau dari kami, sehingga kita punya peran penting lah antara ormawa fakultas, ormawa yang ada di ruang lingkup IAIN itu sendiri, UKMKK. Kalau dari Bang Rizalnya? Nah, tentu di DMAI itu sendiri ada yang namanya menteri-menteri yang tergabung dalam ruang lingkup kabinet. Nah, di situ yang saya harap untuk kedepannya itu bisa menyediakan wadah terkhusus. Mungkin yang jadi peran pentingnya itu di Menteri Perempuan, pilihan perempuan, itu memang harus menjadi suatu hal yang penting yang harus kita prioritaskan lah, supaya perempuan-perempuan yang ada di yang jadi mahasiswa IAIN Pontianak ini setelah keluar dari IAIN Pontianak itu berkualitas. Jadi ketika abang-abangnya ini nanti terpilih menjadi ketua dan wakil ketua DMAI, juga tidak menerbelakangkan perempuan, juga memprioritaskan adanya perempuan yang ada di IAIN ini. Ini berangkat dari hubungan UKM dan UKK. Dan DMAI yang terkesan kurang harmonis. Kita lihat beberapa waktu ke belakang. Bagaimana jalan keluarnya ketika mungkin abang-abangnya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua DMAI? Oke, mungkin dari kami pribadi nanti akan ada kita ngobrol inspirasi bareng kawan-kawan yang ada di UKM UKK untuk menyatukan persepsi lah, yang mana sebelumnya setiap kabinet ini pasti sudah ada perwakilan dari kawan-kawan UKM UKK, tapi mengapa hari ini bertolak belakang gitu kan, ada apa sebenarnya? Jadi perlu kita perbaikan gitu, perlu kita copingan dulu, kita ngobrol inspirasi sama-sama terkait kekurangan dan kelebihan. Ketika kita sudah sama satu persepsi, maka untuk kedepannya kita bisa sejalan, seperti itu sih Kak. Kalau dari Bang Rizalnya, gimana cara mempersatukan mereka semua itu? Nah, maka dari itu timbul ide yang tadi yang awal saya sudah bicarakan, bahwasanya saya ingin mencoba hal yang kecil tadi, yaitu 3S. 3S. Nah, supaya apa? Dari DMAI ataupun UKM UKK itu bisa harmonis gitu dengan kayak pas kita ketemu sama UKM UKK sama DMAI itu ya kita ramah. Iya. Jadi jawaban dari Bang Arif tadi adalah ngopi-ngopi, dan jawaban dari Bang Rizal adalah 3S, salam, sapa, senyum. Kita telah berbicara hal mengenai UKM UKK. Mungkin kita akan break sebentar lagi. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Guys, kalian haus nggak sih? Aku mau ke kantin nih. Ada yang mau nitip gak? Boleh lah sekalian. Air mineral ya? TS? Iya, TS satu. Bagi dua. Oke. Yuk, cewek. Le, nggak boleh loh kayak gitu. Itu udah termasuk pelanggaran pelecehan verbal loh. Aku kan cuma manggil doang. Ya kalau manggil dengan cara yang baik lah, pakai hai, janganlah QQ cewek gitu, itu kayak menggoda. Benar juga yang dikatakan Natma. Walaupun bukan maksud menggoda, tapi bisa saja menimbulkan pandangan negatif seperti itu. Aku harus minta maaf. Nah, itu ceweknya tuh. Nanti minta maaf lah. Maaf Kak, nggak maksud. Niatnya mau manggil doang kok tadi. Maaf ya. Lain kali jangan gitu ya. Saya takut soalnya. Ya.
Sobat Warta, kita telah kembali setelah jeda tadi. Bang, boleh diminum kok, silahkan. Nah, jadi tadi kita telah berbicara tentang visi misi, tentang UKM dan UKK dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membicarakan terkait intervensi pihak kampus. Intervensi pihak kampus dalam pengambilan keputusan. Apa strategi kalian agar keinginan mahasiswa ini menjadi nomor satu ketimbang kepentingan petinggi-petinggi kampus itu? Pertama, dari kami tak akan pernah bosan yang pastinya untuk menyuarakan hak-hak kawan-kawan mahasiswa. Menyuarakan hak-hak mahasiswa. Yang mana terutama dalam fasilitas yang ada di kampus itu sendiri pada saat ruang pembelajaran yang memang sangat penting, karena itu adalah akses untuk mendukung, salah satunya dari kayak Infocus, proyektor yang memang menjadikan sekarang ini salah satu layar lebarnya untuk teman-teman mahasiswa lihat di depan gitu kan. Selain dari penjelasannya dosen, itu juga salah satu peran mendukung. Selain dari itu juga ya memang fasilitas lain lah ya, dari kayak alat pendinginnya gitu kan, dari kipas atau dari AC-nya itu sendiri yang memang mensupport. Kalau kawan-kawan itu kan belajar itu ya, yang belajar cukup otaknya yang panas tapi sosialnya jangan cukup panas. Nah, oke, mungkin dari saya itu sih pribadi. Dari Kang Rizal. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi seperti ini. Tentu bukan hanya hal dari mahasiswa juga yang harus dipikirkan, tapi juga harus ada konsekuensi yang harus dipikirkan di saat kita menyuarakan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa. Terkadang mahasiswa pasti setiap aspirasi yang tidak diindahkan oleh pimpinan kampus, maka timbul ucapan demo. Nah, di situ pasti ada konsekuensi yang harus kita dapatkan sebagai seorang pemimpin. Pasti konsekuensinya berangan-angan saja. Kalau seandainya kamu demo, saya DO. Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan terus menyuarakan hak mahasiswa, apa kita stop di situ karena emang kita pribadi yang jika kita melakukan demo kita akan di DO, maka konsekuensi itu memang harus kita pahami dulu. Jadi emang komitmen dari awal, jika itu terjadi ya tetap kita harus mengawal hak mahasiswa dan terus menyuarakan hak mahasiswa, karena DMAI itu merupakan petugas mahasiswa, bukan seorang pemimpin yang emang harus diagung-agungkan oleh mahasiswa seperti itu. Jadi ketika saya ingin bertanya sedikit ya, mungkin dari kalimat Bang Rizal tadi, ketika ada mahasiswa yang ingin demo, apakah ketika telah menjadi DMAI akan mengawal dan membackup teman-teman yang ingin melakukan aksi demo tersebut? Oke, sejauh ini kami di fakultas maupun di MPS gitu kan sendiri, setiap ada permasalahan, ada isu, apabila memang tidak bisa diselesaikan secara bersama, maka akan kita selesaikan secara person. Kita komunikasi baik dari salah satu pihak dan ke pihak yang memang kita tuju, sehingga permasalahan ini tidak melebar kemana-mana dan ujung dan dari harapan itu tercapai gitu. Itu kalau dari saya pribadi. Kalau memang tidak bisa kita tuntaskan secara bersama, maka itu plan terakhir gitu. Itu adalah plan terakhir ketika ketika sudah membicarakan baik-baik secara privat juga masih belum terselesaikan, akan membacking mahasiswa itu tersendiri untuk melakukan aksi demo. Siap, baik. Jadi ketika bicara tentang visi misi tadi, saya telah membaca sedikit tentang segitiga literasi, membudayakan segitiga literasi untuk menjadikan mahasiswa YIN Pontianak ini lebih intelektual. Nah, saya ingin tahu bagaimana strategi untuk menerapkan itu ketika menjadi bagian dari DMAI. Nah, mungkin strategi yang bakal kita lakukan untuk kedepannya, yaitu kita bakal menyediakan forum atau wadah diskusi, dan itu kita bisa usahakan itu secara kontinu. Maksudnya tidak hanya menunggu isu-isu yang ada, tapi meskipun tidak ada isu yang memang urgent yang harus kita lakukan, itu emang harus kontinu dilakukan setiap minggunya atau setiap bulan sekali gitu. Dan itu memang kadang kita bisa melihat bahwasanya mahasiswa ini memiliki perbedaan karakter. Kadang ada mahasiswa yang
bisa menyampaikan aspirasi melewati diskusi. Kadang ada mahasiswa yang memang menyampaikan aspirasi lewat online ataupun Google Form. Kadang ada mahasiswa yang memang menyampaikan aspirasi lewat teman dekatnya ataupun lewat teman pimpinan yang ada di fakultasnya masing-masing. Nah, hal itu menjadi pandangan bahwasanya seandainya kita melakukan diskusi-diskusi setiap minggunya, mungkin hal ini bisa mengubah pandangan mahasiswa terkait hal itu. Ketika melakukan diskusi-diskusi, forum-forum, dan juga tadi tentang ngopi, salam sapa, senyum ya. Senyum. Nah, jadi bagaimana kalian ini memastikan bahwa janji-janji yang ada di visi misi itu bukan hanya sekedar ucap-ucapan, akan terrealisasikan dengan pasti. Apa jaminannya? Oke, kalau dari kami sebenarnya tidak banyak yang mungkin kita sampaikan, kita bicarakan kepada teman-teman. Tapi kerja nyata nanti di lapangan, pengawalan kepada kawan-kawan, itu yang mau kita targetkan gitu. Jadi tidak banyak bicara, tapi eksekusi nyatanya yang kita aktifkan nantinya. Ya, karena perlu diingat kembali bahwasanya kita itu bukan pemimpin yang harus diagungkan oleh mahasiswa, Ya. tapi kita adalah petugas dari mahasiswa tersebut. Petugas untuk menjadi sambung lidah. Menyambung lidah kepada pimpinan. Oke, baik. Mungkin hanya ini yang akan saya tanyakan, yang udah saya tanyakan. Kita akan kembali ya, kita jeda sedikit, kita jeda sebentar, kita akan kembali setelah berikut ini. Halo Sobat Warta, kita telah kembali setelah jeda. Jadi tadi kita telah berbicara banyak tentang motivasi, visi misi, segala progja-progja yang akan direalisasikan ketika menjadi ketua dan wakil ketua Dema Institut Agama Islam Negeri Pontianak ini. Mungkin kita telah sampai di segmen akhir. Kita boleh dengarkan closing statement dari ketua dan wakil ketua calon Dema Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Boleh Bang Arif dulu. Oke, sedikit closing dari saya kepada teman-teman semua hari ini. Ketika kita sudah melangkah maju, maka jangan pernah sedikit pun untuk mundur. Ketika kita sudah berjuang, maka tuntaskan. Berhentilah ketika semua selesai. Kita semua di garis perintis, bukanlah seorang pewaris. Lanjutkan oleh Bang Rijal. Nah, sedikit dari saya, bahwasanya jangan pernah takut untuk menyuarakan hal apapun, karena emang apalagi menyuarakan terkait hak-hak yang emang hak itu memang harus kita dapatkan. Satu untuk YIN Pontianak, satu untuk maju bersama. Satu untuk IAIN Pontianak, satu untuk maju bersama. Jadi itu adalah persembahan dari kita, tanya jawab dengan paslon 1 kandidat DMAI calon nanti. Jadi untuk teman-teman Sobat Warta semuanya, jangan lupa untuk selalu saksikan, selalu tunggu-tunggu konten-konten berikutnya yang ada di channel YouTube Warta IAIN Pontianak. Dan untuk Sobat Warta semua, jangan ada yang golput ya Bang. Ya, Jangan betul. ada yang golput. Kita semua di sini mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang, dan terima kasih abang-abangnya sudah mensempatkan untuk hadir di LPM Warta IAIN Pontianak ini. Aku mau minta salam pers mahasiswa dulu Bang. Jadi kalau aku bilang salam pers mahasiswa, abangnya gempalkan tangan kiri dan angkat tangannya, salam gitu ya. Siap. Untuk semuanya, salam pers mahasiswa, salam